Oh, banyak sekali sebetulnya Pak. Jadi kita nih orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pada umumnya mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dari teman-teman yang ada di luar negeri. Itu pada umumnya ya Pak ya, saya bilang. Jadi secara teknologi, technical, ya we are good. Dibanding sama mereka, ya comparable lah sama orang-orang lulusan dari manapun juga. Ya. Yang menjadi masalah memang kadang-kadang kita attitude, bukan attitude ya. Ya mungkin attitude atau bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman yang di sana. Nah, itu yang banyak perlu belajar bersama, baik orang Indonesia maupun dengan yang karena mereka straightforward dan sedangkan kita kan birokrasi, kadang-kadang ada pak Pak kalau kata orang Jawa ngomong. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, ini yang harus berubah dari kitanya untuk supaya bisa bermain di international arena. Karena mau nggak mau resources itu ya butuhnya. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Nama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Tuan-tuan, barangkali untuk rata-rata sama tuan-tuan poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam, Pak. sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Menurut Oke. rencana wawancara ini akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Trisakti, yaitu Bapak Tumbur Parlindungan. Beliau adalah CEO Triangle Pace Inc. Yang basisnya di Indonesia, tapi saat ini sedang berada di Kanada. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik. Baik, Iya, baik. Pak Tumbur lahir di Jakarta 26 April 1968. Betul, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika kuliah di Trisakti, lulus 93, kemudian melanjutkan di North Texas, S2, lulus 97, dan berkarir mulai jadi geologis di PT Ingold Management 1994, pernah di Burger Ya. Internasional, pernah di Shell Internasional IP Belanda, pernah menjadi Direktur Utama PT Saka Energi Indonesia, pernah menjadi CEO Vico Indonesia, dan saat ini menjadi CEO Triangle Pace Inc. Silakan, Pak. Ya, awalnya saya masuk Trisakti itu karena saya punya hobi kebetulan outdoor, Pak, jadinya dan yang bisa hobi dengan sekolah bisa ini bisa sambil jalan-jalan sambil jalan bersama itu ya geologi. Nah, di Indonesia hanya 7 geologi waktu itu, Pak, jurusan geologi. Di Jakarta cuma satu di Trisakti. Ya, jadi itu yang mensupport saya masuk ke Trisakti. Oh, ini kayaknya sekolahnya menarik nih. Saya nggak tahu minyak, Pak, belum tahu minyak, belum tahu yang lainnya. Nah, kuliah di Trisakti ternyata Trisakti itu orientasinya ke arah perminyakan lebih banyak geologinya, secara geologi. Eh, Geologi perminyakan lah ahlinya itu banyak di Universitas Trisakti waktu itu. Karena itu kumpulan berapa perusahaan oil company di Indonesia yang butuh tenaga kerja bikin Trisakti geologi dan perminyakan.
Lulus dari Trisakti, waktu itu harga minyak rendah, 10 Pak, kalau nggak salah $8. Nggak terima di mana-mana ini, wah nggak bisa kerja saya ini, saya bilang gitu, wah repot. Oh sebelah, betul Pak. Sebelum saya lulus, saya sudah kerja di oil company. Ya kebetulan dari dosen-dosen itu ada namanya dulu Technical Assistant Contract, Ustra Indo pertama kali. Saya sebelum lulus saya bekerja di situ. Sambil kerjakan skripsi. Ya, itu kerjaan saya. Jadi sambil cari makan sambil sekolah lah waktu itu. Nah, kebetulan harga minyak rendah dan kebetulan saya ada kesempatan sekolah di Texas. Ya, sekolah ke Texas ngambil master karena saya pernah kerja di perusahaan minyak geologis, ya geologis sampai 50 tahun kemudian tetap ya geologis gitu. Kalau mau beyond dari geologis, saya harus cari sekolah yang lain yang berbeda. Ya, makanya saya ambil di Texas. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra. Bangun negara Pancasila, wujudkan. Pulang dari Texas, saya harga minyak masih masih rendah lagi, turun lagi, kena cycle ya, jadi $8 waktu itu. Indonesia krisis ekonomi, krisis terbesar pernah dijalani Indonesia saat itu. Jadi semua orang nggak ada lowongan pekerjaan, adanya jadi geologis di Papua, di mining geologis exploration, dan di Ambon waktu itu Pak. Akhirnya karena saya geologis ya, dan saya suka outdoor, saya kerja di Papua dan di Ambon. Jadi orang pada waktu itu banyak cari pekerjaan, nggak ada pekerjaannya. Nah, saya punya pekerjaan yang mewah waktu itu, Pak. Tiap 2 minggu, 4 minggu sekali pulang pergi Jakarta Ambon. Nah, itu yang menarik gitu. Nah, begitu harga minyak mulai naik, mining, saya lihat prospeknya kurang bagus. Saya pindah ke core bisnisnya lagi, ke minyak. Kembali ke minyak. Di service company di Schlumberger namanya. Kalau orang ngomongnya Schlumberger, tulisannya Schlumberger kayaknya. Ya. Ini service company untuk worldwide, untuk seluruh dunia, dan bisa ada di Indonesia salah satu yang terbesar juga kantornya. Kita support all company di Indonesia waktu itu. Nah, ya pindah-pindah tempat juga Pak, nggak hanya di Jakarta, di Balikpapan, di UK, di Calgary kita pindah semua. Nah, tahun 2006 harga minyak lebih tinggi lagi Pak harganya daripada tahun itu. Ya, pindah ke Shell International. Saya pindah ke Shell kebetulan waktu itu di Netherlands. Sebagai apa ya? Ekonomis. Ya, senior upstream ekonomis di Shell untuk proyek di Kazakhstan. Sana 3 sampai 4 tahun, terus saya kembali ke Indonesia karena waktu itu harga minyak rendah. Ya, saya kembali ke Indonesia, saya masuk ke BP Indonesia di British Petroleum selama 2-3 tahun. Karena waktu sebelum saya kembali, saya ditelepon sama teman-teman katanya untuk buat oil company di Indonesia yang punya tuh perusahaan gas negara katanya mau buat oil company. Cuman waktu saya kembali perusahaannya belum ada. Nah, masih lama perusahaannya. Waduh, ini saya mah repot kalau nggak makan. Saya kerja di BP dulu 2 tahun, baru setelah 2 tahun di BP saya pindah ke PGN Saka Energy namanya. Saka Energy itu perusahaan baru berdiri beberapa bulan. Isinya belum ada Pak. Isinya bangkunya saya harus ngangkat sendiri, ngangkat semuanya dari awal. Nah, kita bangun Saka Energy selama saya di sana 7 tahun. Jadi kita bangun dari nol sampai salah satu sekarang producing minyak terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia di Saka Energy. Nah, waktu Saka Energy itu kita beli Vaiko, Pak. Vaiko kita ambil juga waktu. Vaiko itu kan yang salah satu pionir di Kalimantan Timur. Kita ambil di sana, kebetulan saya jadi presiden atau CEO-nya orang Indonesia satu-satunya selama Vaiko pernah berdiri. Sebelum akhirnya kita kembalikan ke Pertamina karena pemerintah ternyata lebih suka diambil Pertamina daripada kita yang ngelola. Katanya. Harus kembali ke orang Indonesia. Saya bilang saya orang Indonesia juga, perbedaannya sama mereka. Nah, Saka Energy sama Vaiko
saya double job, jadi Saka Energy yang punya Vaiko, karena saya pernah kerja di Vaiko waktu di BP. Waktu saya kerja di BP itu kerja di Vaiko, jadi Vaiko itu punya BP, Pak. Nah, tapi saya orang BP ditaruh di Vaiko. 2 tahun saya keluar, ya kita buat Saka Energy. Kita satu-satunya oil company di Asia Tenggara yang punya lapangan minyak di Amerika. Even Petronas belum punya waktu, Pak. Kita sudah punya, Pak, di Amerika. Kita punya produksi cukup besar di sana. Jadi memang perusahaannya kecil tapi semangatnya bagus. Jadi tapi sekarang jadi bagus, mereka produksi bagus. Saya tinggal. Kita yang pertama punya deep water di Indonesia, kita yang pertama punya shale gas di US. Lapangan Asia pertama, ya, orang Asia Tenggara pertama yang punya lapangan di Amerika. Setelah itu saya keluar, saya pindah ke Triangle. Itu teman-teman yang punya. Kebetulan saya bilang, kamu kerjain ini dulu deh, kata Triangle. Oke, saya bilang saya kerjain. Kebetulan kena COVID. Ada COVID, jadi semuanya slowing down harga minyak. Pernah terendah selama ini, pernah negatif juga harga minyak. Jadi kita slowing down. Sekarang tahun lalu harga minyak sudah mulai menggeliat lagi. Kebetulan kemarin baru akuisisi satu oil company lagi. Saya belum bisa sebutin namanya, Pak, nanti aja kalau sudah dipublish. Nah, I'm back to business. Next week I start again dari mereka lagi, gitu sih, Pak. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan. Iya, baik, luar biasa. Bapak berkarir di IP ini hampir 28 tahun atau hampir 30 tahun ya, pengalaman Iya, betul. internasional maupun nasional. Iya. Nah, itu mungkin bisa cerita, Pak, perbedaan dan persamaan operasi di Indonesia maupun di luar negeri, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang terjadi di banyak negara yang bermanfaat untuk di Indonesia. Oh, banyak sekali sebetulnya, Pak. Jadi kita nih orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pada umumnya mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dari teman-teman yang ada di luar negeri. Itu pada umumnya, Pak, ya, saya bilang. Jadi secara teknologi, technical, ya we are good. Dibanding sama mereka, ya comparable lah sama orang-orang lulusan dari manapun juga. Ya. Yang menjadi masalah memang kadang-kadang kita attitude, bukan attitude ya. Ya mungkin attitude atau bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman yang di sana. Itu yang banyak perlu belajar bersama, baik orang Indonesia maupun dengan yang, karena mereka straightforward, dan sedangkan kita kan birokrasi, kadang-kadang ada Pak kalau kata orang Jawa ngomong. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, ini yang harus berubah dari kitanya untuk supaya bisa bermain di international arena. Karena mau nggak mau resources itu ya butuhnya pemain internasional, nggak bisa lokal lagi. Kita juga pun jadi orang internasional kalau kita investasi di luar negeri. Jadi satu itu, yang kedua jangan pernah rendah diri gitu. Orang Indonesia tuh suka rendah diri, suka kalau bilang even kita jadi investor pun ya kita tunjukin bahwa kita investor as expat over there gitu. Kalau kita expat ya kita tunjukkan sebagai expatriate yang punya expertise. Jangan malu-malu untuk bilang tidak, jangan malu-malu untuk bilang iya, dan jangan pernah takut untuk berargumentasi. Itu yang biasanya orang Indonesia begitu argumentasi suka mundur. Nah, ini yang saya suka ajarin teman-teman, we fight gitu. Karena kita berargumentasi dengan yang baik dan benar, pasti kita bisa berargumentasi. Nah, yang paling dominan adalah birokrasi. Di Indonesia itu birokrasinya bertele-tele. Ini memang jadi masalah utama menurut menurut kita, untuk bangsa kita bisa maju. Kita tuh nggak berani bilang ya enggak gitu. Bilang enggak itu banyak, muter-muter, Pak. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Dan birokrasi, Pan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu ya, birokrasi? Betul, Pak, betul. Akhirnya kadang-kadang saya bilang,
Mendingan saya minta maaf daripada saya minta izin. Saya bilang gitu. Kadang-kadang saya bilang gitu. Tapi emang ini yang harus berubah karena budaya dan culture kita membentuk kita seperti itu. Ya, Nah, Pak. kalau kita go Iya, ahead. yang paling menarik menurut saya ya itu kenapa bisnis minyak ini harus saling silang gitu deh. Orang Indonesia buka ladang di Amerika, orang Eropa di Asia Tengah, Indonesia. misalnya di bolak-balik gitu. Itu kenapa nggak fokus di tempat masing-masing aja gitu? Itu lebih ke diversifikasi sama teknologi sama kemampuan nalar dari geologis ya, Pak. Kan cari minyak itu high risk dan itu biasanya in the geologist mind. Itu biasanya seperti itu. Nah, bisa aja di Indonesia katanya minyaknya sudah habis kata orang. Minyaknya masih banyak di sini menurut geologis kan itu. Kita juga lihat di sana dan kita juga bisa exchange teknologi, exchange culture, terus kita mau diversification people-nya juga. Karena dengan begitu kita saling mengisi, Pak. Kita punya kekurangan, mereka punya kekurangan. Tapi saling mengisi itu jadi internasional. Dan harganya kan sama, Pak. Harga minyak di Amerika, harga minyak di sini sama. Jadi yang beda cuma biayanya beda. Biaya Indonesia mungkin lebih murah daripada di Amerika. Tapi harga jualnya sama. Itu sih Mas, yang makanya mereka selalu harus coba internasional. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Ya, ini Pak pertanyaan common sense ya, tapi mungkin Bapak bisa jawab. Apa benar itu bahwa Amerika itu lebih suka beli daripada mengambil minyaknya sendiri karena dia ingin menabung untuk masa depan itu. Enggak begitu, Pak. Jadi gini, kalau mereka mengekstrak minyaknya mereka sendiri, misalnya dari dulu, karena harga labor cost-nya mahal, Pak. Ya, lebih murah kalau mereka mengekstrak di Indonesia. Labor cost-nya waktu itu masih murah. Orang Indonesia belum belum berpendidikan. Tapi sekarang labor cost di Indonesia dengan di Amerika hampir sama. Akhirnya mereka kembali lagi ke Amerika. Ngapain di Indonesia cost-nya lebih mahal? Mereka kembali ke Indonesia. Jadi lebih ke efisiensi sama cost efisien di mana yang paling mereka ekstrak. Gitu sih Pak. Jadi bukan karena mereka mau mereka sendiri terus mereka ambil enggak juga. At the end kan money talk Pak. Kalau money talk mana yang paling murah kita kerjakan gitu sih. Jadi bukan karena nasionalisme atau idealisme menyimpan cadangan untuk masa depan gitu Pak ya, enggak ya. Enggak. Sekarang harga gas paling murah di Amerika Pak dibandingkan Indonesia. Makanya kita investasi di Amerika untuk ambil gasnya. Waktu itu Pak ya. Supaya kita bisa bawa ke Indonesia. Iya. Menarik sekali ini bisnis itu. Nah sekarang kembali ke Triangle Passe ini Pak. Nah, Eh, Selama ini sudah pernah produksi gitu atau mungkin apa oh yang sudah ya, pernah dilakukan? jadi ini namanya lapangannya ini brownfield, lapangan yang sudah almost dying. Ini almost dying. Udah pernah mati Pak. Lalu itu kita hidupin, kita coba naikin produksinya. Produksinya nggak besar karena kita orangnya juga nggak banyak. Kita nggak banyak investasi karena COVID. Nah, tapi nanti setelah COVID ini mungkin kita melakukan eksplorasi lagi. Nah, kalau tanya resources banyak, banyak Pak. Dulu kan bisa Exxon bisa hidup Pak dari situ. Berarti kita bisa hidup juga. Dan kita cuma butuh eksplorasi, kepastian hukum yang pasti di negara Indonesia bahwa begitu kita lakukan investasi yang besar, jangan diganggu. Banyak banyak perusahaan asing keluar itu karena kepastian hukumnya nggak ada di Indonesia. Sama juga kita orang Indonesia Pak, kalau kita mau investasi juga kita perlu kepastian hukum. Kalau nggak ada ya nggak ada mau investasi. Nah, kalau di dalam soal itu Pak, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti apa kepastiannya itu? Jadi oil company itu lebih suka sebetulnya kalau dengan diktator Pak. Kenapa? Karena kepastian hukumnya jelas Pak. Diktator itu pasti bilang ikut semua ke bawah. Nah kalau mulai dengan demokrasi, kan semua berdemokrasi Pak. Itu jadi masalah juga. Yang kedua, karena kita kan pergantian rejimnya cepat Pak. Ya, nah ini dan kita nggak punya satu tujuan utama yang jangka panjang. Akhirnya berubah-berubah. Nah ini kepastian hukumnya pun berubah-berubah. Ini membuat, karena investasi oil and gas itu 30 tahun Pak, minimum. Ya kalau tiap 5 tahun dirubah, repot juga mereka. Akhirnya mereka keluar Pak dari Indonesia. Itu masalahnya.
Akhirnya produksi kita rendah, akhirnya banyak kita import. Ini in the long run, we are not in a good shape in terms of energy. Itu sih kalau yang saya lihat. Kebetulan saya pernah jadi presiden Indonesia Petroleum Association, jadi perusahaan minyak yang ada di Indonesia bergabung di IPA. Ya presidennya sih itu, jadi kita banyak berkonsultasi dengan pemerintah supaya bisa peningkatan produksi, perbaiki investment climate-nya. Itu yang dulu pernah menyebabkan kenapa Exxon agak mundur-mundur ketika produksi di Cepu itu, Pak ya? Iya, Exxon atau Chevron keluar dari mana? Dari Rokan yang di Sumatera, Total keluar dari mana? Dari Mahakam, atau ConocoPhillips keluar dari Indonesia. Dulu sekitar hampir 100 lebih oil company ada di Indonesia asing. Sekarang lebih kurang dari 20-an. Ya, itu karena investment climate-nya lebih baik di negara lain daripada Indonesia. Karena kita kan compete, Pak. Jadi intinya gini, Indonesia itu butuh investor. Investor nggak butuh Indonesia. Karena negara lain ada yang punya resources sama seperti Indonesia. Kira-kira sih seperti itu gambarannya. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Jadi itu bukan suatu perkembangan yang Positif. bagus ya, Ya, karena Indonesia mengelola sendiri ya. cadangan-cadangan minyaknya, Pak. Gimana tuh? Gini, jadi kedaulatan energi atau apa gitu, Pak. Ya, kita ini negara baru berkembang untuk mau menjadi negara maju katanya nanti kan. Nah, jadi secara para pengusaha ini kan high risk business, Pak. Ya, kita bisa ngebor ratusan juta dolar for nothing. Nah, apakah kita sudah siap seperti itu? Kan belum pengusahanya. Even yang lokal-lokalnya masih belum seperti itu karena kita masih baru bergrowing. Kalau mereka sudah established dan mereka sudah mulai sudah punya di mana portfolionya sudah ada untuk mereka bisa kalau di sini rugi di sana bisa untung. Jadi mereka saling yang perusahaan-perusahaan asing itu. Karena kita butuhkan adalah ratusan well untuk dieksplorasi setiap tahunnya. Nah, chance untuk sukses itu cuma 10-20%, Pak. That's chance of success untuk mendapatkan minyak. Belum tentu komersial tapi Pak ya. Nah, nanti baru ntar di develop lagi, siapa tahu bisa komersial. Seperti itu sih Pak. Nah, apa kita mau APBN kita untuk berjudi dalam eksplorasi? Ya enggak lah. Bapak nggak mau juga bayar pajak buat berjudi untuk itu kan nggak mau, pasti kan gitu. Nah, kita makanya mengundang investor itu supaya mereka melakukan investasi tadi. Nah, dulu banyak yang datang ke Indonesia karena diberikan kemudahan. Bukan kemudahan ya. We are one of the best investment climate at the time. Dan zamannya Pak Harto saya bilang zamannya dia undang semua investor datang ke Indonesia. Dan mereka berinvestasi. Nah, mungkin waktu itu orang Indonesia masih pada bodoh, Pak. Kita belum ngerti. Saya juga belum sekolah. Nah, lama-lama kan kita mulai pinter, mulai berubah, mulai begini ya. Tapi investment climate, nah di negara lain membuka yang lebih bagus. Akhirnya mereka ya pindah lah. Nggak salah juga gitu. Seperti Istimor aja mungkin lebih menarik daripada Indonesia sekarang kan gitu. Ya, jadi mereka kayak Istimor gitu, Pak. Nah, sekarang kembali ke Triangle nih, Pak. Kalau Nah, begitu apa prediksi atau program ke depannya seperti apa kira-kira? ya, program ini sebetulnya kita harus eksplorasi, Pak. Nggak ada cara lain. Eksplorasi, cari resources baru kita develop. Nah, yang jadi masalah kalau kita dapat gas, marketnya di Indonesia di daerah Sumatera itu mungkin nggak bisa nampung marketnya. Oversupply jadinya. Berarti kita harus cari market di luar, bisa jadi LNG atau yang lainnya. Jadi ini kompleks sebetulnya. Jadi bukan hanya eksplorasi, dapat, terus kita produksi belum. Ada marketnya nggak? Gitu lah. Kenapa? Karena gas itu kita compete dengan Amerika, Qatar, Australia semua kan gitu. Itu kan kita compete juga. Itu masalahnya. Jadi ya nggak semudah kita eksplorasi terus ngebor terus produksi nggak bisa Pak. Kalau minyak mungkin lebih gampang daripada gas. Eksplorasi itu belum tahu akan dapat minyak atau dapat gas gitu, Pak. Oh, prediksinya bisa Pak. Ini mungkin minyak, mungkin gas. Tapi minyak sama gas nggak bisa dipisahkan Pak. Mungkinnya dapat minyak atau mungkin juga dapat gas.
Biasanya sih kayak gitu. Tapi itu kan baru eksplorasi. Nanti kan pengembangannya kan bisa dikembangkan apa enggak gitu. Bisa jadi komersial apa enggak. Jadi ada tahapan lagi, ada resikonya lagi. Ya, pertanyaannya begini. Kalau tadi ditemukan gas minyak juga gas, Hmm, tetapi untuk gas keekonomiannya masih belum apa bisa. Ya, memadai memenuhi. ya. Apakah bisa diambil minyaknya dulu, gasnya disimpan? Bisa, Pak. Bisa. Iya, bisa. Jadi bisa minyaknya dulu diproduksi, baru gasnya belakangan. Dan itu it's common, Pak, di seluruh dunia dimanapun juga. Kadang-kadang memang harus produksi minyaknya dulu karena kalau gasnya produksi minyaknya nggak keangkat, Pak, karena nggak ada pressure-nya lagi. Ya, jadi tergantung dari kondisi reservoir atau subsurface-nya seperti apa. Bagaimana pengembangannya nanti tergantung itu. Bisa juga karena marketnya belum ada. Nah, dulu Indonesia gasnya banyak, belum ada marketnya. Akhirnya minyaknya diproduksi, gasnya dibuang kadang-kadang. Iya. Dulu, Pak ya. Oh, Kalau oh, sekarang jangan. iya. Itu yang apa? Yang dibuang itu yang dibakar itu, Pak ya? Betul, Pak. Yang di flare. Iya, dulu karena belum ada pipa, belum ada marketnya, tapi dia mau produksi minyak. Kan kita butuh minyak. Jadi oil and gas itu mempengaruhi 60 sampai 80% ekonomi Indonesia. Itu masalahnya. Itu yang banyak orang nggak tahu. 60% sampai 80% ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh oil and gas. Baik dari daya daya beli maupun dari semua proyeknya. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Pak, tadi dikatakan kalau marketnya di Indonesia masih belum ya. Padahal kan Belum bisa kebutuhan menyerap. sekarang ya kebutuhannya besar sekali. Apakah itu hambatan di distribusi atau seperti apa, Pak? Infrastruktur, Pak. Jadi kan kita Indonesia ini kan kepulauan, ya kan, Pak. Nah, misalnya dari Sumatera dari ujung ke ujung aja pipanya belum nyambung, Pak. Ini kita harus bangun pipa dulu. Jadi kalau kita temu gas di Sumatera, kita belum bisa bawa ke Jawa, Pak. Lewat pipa belum, harus lewat LNG. Kecuali dari Sumatera Selatan, Pak ya, yang sudah ada. Bisa, ya. Ini dari Aceh, dari Sumatera Utara sampai ke Sumatera Selatan, kayak sampai Duma itu belum ada pipanya, Pak. Belum nyambung. Ya. Nah, itu harus bangun infrastruktur, Pak. Jadi ada banyak nih investor untuk mencari minyak dan gasnya, investor untuk membangun infrastrukturnya, sama marketnya ada untuk menyerapnya. Ini ketergantungannya seperti itu. Ya, ya. Nah, kalau triangle ini apakah hanya khusus apa Gas, Pak. Kita hanya wilayah produksi enggak gas. wilayahnya di Aceh atau juga keluar dari Aceh juga? Saat ini masih di Aceh, Pak. Karena ini kan eh, punya teman-teman lah. Jadi belum 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 dicoba keluar gitu saat ini. Masih masih di Aceh dulu. Tapi untuk gasnya dibawa ke Medan. Ya. Jadi kalau sekarang kan akan dicoba ya setelah BBM ya menurut Bapak tadi cadangan masih cukup itu tapi nggak tahu pendapat umumnya sudah berkurang. Kemudian gasnya mulai genjot bahkan Ya, jaringan-jaringan di mau Jawa ini dibangun. Ya, mulai di bangun. itu. Nah, Ya. menurut Bapak masa depan industri oil and gas di Indonesia seperti apa ini kira-kira? Ya, karena sekarang kan banyak ngomong energi transisi sama energi energi terbarukan. Ya, kan atau bilang net zero tahun 2060 atau 2050 kan gitu, Pak. Ya, jadi orang bilang kita nggak perlu fossil fuel. That's the wrong message. Jadi gini, secara energy mix, Pak ya, oil and gas akan berkurang persentasenya. Persentasenya. Jadi mungkin renewable akan naik persentasenya. Sekarang kan cuma 10%, 12%. Nanti mungkin bisa jadi 30-40%. Fossil fuel mungkin dari 80 sekarang bisa turun jadi 40 atau minyak aja bisa 40 atau 30%. Atau mungkin 40-50% lah. Tahun 2050. Secara volume akan lebih besar dari yang sekarang. Secara volume. Kan gini. Jadi
menurut oil and gas people kayak kita, ini dominan fossil fuel masih terus. Nah, renewable ini sebagai komplementernya. Karena nggak akan cukup nih oil and gas untuk memberikan energi seluruh dunia. Nggak akan cukup. Apalagi biayanya makin mahal kan itu masalahnya, Pak. Makin susah nyarinya, ada tapi teknologi makin tinggi. Nah, apalagi dengan ada kondisi apa? CO2 yang dengan segala climate change dan segala itu, berarti teknologinya makin tinggi, cost-nya makin mahal. Apakah renewable bisa menggantikan? Enggak. Karena kita hampir 90% dari kehidupan kita tergantung oil and gas. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra. Bangun negara Pancasila, wujudkan. Kemudian yang menarik juga perkembangan yang sekarang banyak dibahas di Eropa ya, bahwa harga gas tinggi sekali. Berarti pasarnya sangat besar, Pak. Oh iya, karena gini, Eropa nggak punya gas dulu, ada satu di Belanda, Groningen, terus dia decline, kan? Tapi kan mereka langsung bilang kita nggak perlu fossil fuel katanya. Mereka ke renewable, tapi ternyata renewable nggak bisa mensupport mereka. Akhirnya mereka kembali lagi ke fossil fuel. Sekarang batu bara, Pak, hidupnya. Harga gas juga, karena waktu itu mereka belum, gas itu biasanya long term kontrak, Pak. Nggak bisa beli spot, jarang biasanya. Nah, kalau mau long term kontrak ya harga masih mahal. Kalau mau beli spot ya harga mahal. Tapi sekarang kan udah mulai stabil. Yang buat harga mahal juga kemarin Rusia berhentikan gasnya karena perang dengan Ukraina itu. Dan Eropa bantu Ukraina kan, jadi dimatiin gasnya sama si Rusia. Mahal jadi harganya. Dan apakah mereka butuh gas? Butuh gas. Dari mana gasnya? Amerika, dari kita, dari Australia, mungkin dari Arab. Bisa juga. Tetap mereka. Jadi artinya pasar gas Indonesia masih terbuka kalau gitu, Pak. Iya, kalau kita produksi banyak, kita nggak sanggup menyerap, kita bisa ekspor. Dan sekarang masih ekspor, Pak. Karena nggak ada penyerapan dari market dalam negeri. Kira-kira penyerapannya nggak sebesar apa yang kita produksikan lah. Intinya sih seperti itu. Jadi kita bisa ekspor. Ya. Nah, sekarang yang menarik, Triangle ini kan mengelola sumur-sumur yang Tua. sudah lama tadi. Betul, Pak. Nah, Betul. itu apakah apa, Pak? Mereka salah perhitungan atau ada teknologi baru Oh, sehingga enggak, masih enggak. bisa dimaksimalkan itu? Enggak, Pak. Enggak. Emang ini udah decline, kita coba optimumkan seperti ya ini, maksimum ya ini. Yang seperti sekarang, enggak besar produksinya. Ya, kalau kita di Indonesia kenapa turun produksinya ya karena sumur tua umumnya. Ya kita harus eksplorasi, Pak. Cari resources yang baru, nggak ada cara lain. Nggak ada teknologi untuk itu belum, Pak. Kita harus cari cari resources yang baru, ya kita produksi lagi. Nggak ada cara lain, Pak. Iya. Kenapa produksi Indonesia turun? Karena nggak ada eksplorasinya. Investornya nggak ada yang mau. Itu masalahnya, Pak. Itu tadi kalau di situ sudah turun, Pak ya, cadangannya Hmm. sudah turun. Tapi Bapak mengatakan bahwa masih ada akan eksplorasi di Aceh. Iya, di Itu situ juga. artinya apakah wilayahnya itu tidak tersambung atau gimana ya? Kalau di bawah itu Oh, enggak, Pak. Enggak. Jadi ada kan proses geologi berbeda-beda. Ya kan satu. Nah, kalau sekarang kan ada teknologi di US ada namanya shale gas. Kita kan pernah shale gas. Nah, di Indonesia belum diapa-apain, Pak, shale gasnya. Jadi Amerika itu tahun 2009 belum produksi shale gas sama sekali, Pak. Dan mereka itu import besar-besaran dari Middle East dan dari seluruh dunia. Dalam waktu 5 tahun dengan teknologi shale gas, dari 2016 mereka ekspor, Pak. Only 5 years. Dari importir terbesar menjadi eksportir sampai sekarang. Dan Indonesia belum diapa-apain, Pak. Jadi kalau bilang Indonesia ada resources banyak. Itu contohnya. terutama gas atau juga minyak, Pak. Minyak juga, gas juga, Pak. Mereka ada shale oil, ada shale gas di sana. Di Indonesia ada shale oil, ada shale gas, ada. Yang kita butuh investor, Pak. Yang mau naruh duitnya ngerjain. Kita bisa ngerjain, tapi nggak ada duitnya ya repot. Nah, investment climate-nya tidak mensupport mereka untuk berinvestasi di sini.
Itu. Mereka lebih banyak investasi di Australia atau di negara-negara tetangga, di Malaysia atau di mana. Kira-kira begitu sih. Itu basisnya apa Pak? Rasionalisasinya seperti apa? Apakah kita ingin mendapat bagian yang lebih banyak? Kan persoalannya kan itu sebenarnya. Oh, enggak sih Pak. Di Indonesia kenapa mereka nggak berinvestasi? Maksudnya gitu Pak. Kalau kata ini sih kusut Pak negara kita Pak. Ya, jadi eh, antar antar lembaganya itu nggak terkoordinasi dengan baik. Itu masalahnya satu. Dan investor itu harus menghadapi semuanya. Ya, harusnya kan kita dikasih karpet merah gitu. Kita ketemu mungkin dengan ISDM atau dengan SK Migas, yang lainnya selesai gitu harusnya. Ini enggak ya, kita harus ke Departemen Pajak. Kalau kita mau bawa bahan peledak kita harus ke polisi. Kalau kita mau urusan apa kapalnya datang kita harus ke Hupla. Kalau ini kapal berbendera Indonesia kita harus ke orang yang lain. Jadi ini kompleks, Pak. Kalau makanya saya bilang tadi ini kusut nih. Gitu. Gimana ngebenerinnya? Harus ada jenderal yang ngeberesin, Pak. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti Dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan. Iya, belum lagi ada pemerintah daerah Pak ya. Oh iya, itu nanti lagi tuh, Pak. Itu another animal tuh, lain lagi tuh, Pak. Ini baru pemerintah pusat nih, Pak. Ya, 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 baik. pemerintah pusat, baru pemerintah daerah nanti. Ya, emang itu salah satunya, Pak. Saya kira menarik, tapi kita kembali ke Trisakti, Pak. Bapak tadi Boleh. katakan pada waktu kuliah itu satu-satunya yang ada di Jakarta jurusan geologi yang apa ke arah perminyakan itu. Iya, Nah, betul, itu Pak. situasinya seperti apa, Pak? Berarti kan banyak sekali yang pengen kuliah di situ. Enggak juga, Pak. Jadi karena banyak orang nggak ngerti, Pak, geologi itu apa. Kan geologi itu kan kerjanya kalau waktu saya ditanya orang tua, nanti kerjanya kamu apa? Ya? Ada paling jaga gunung api, ya kan, tambang. Ini kerja apa nih? Orang nggak ada yang ngerti, Pak. Masalahnya kan itu. Nah, waktu saya masuk kuliah itu, satu angkatan saya lebih kurang dari 20 orang, Pak. Saking sedikitnya orangnya waktu itu, Pak. Iya. Nah, akhirnya Indonesia kekurangan tenaga ahli geologi sampai saat ini. Tapi sekarang udah banyak, hampir 35 sekolah punya jurusan geologi sekarang di Indonesia ya. Jadi mungkin banyak nih ahli geologinya. Tapi lapangan pekerjaannya makin kurang. Itu untuk di perminyakan, saya bilang ya. Tapi di sisi lain, geologi teknik, pertambangan, mungkin sedang booming sekarang. Jadi itu kondisinya. Nah, memang waktu itu Trisakti, jadi para ahli perminyakan dulu yang oil company asing ini cari di mana mereka bisa membuat orang Indonesia ahli geologi. Nah, akhirnya mereka ini urunan bikin Trisakti, jurusan teknik perminyakan dan teknik geologi. Dosen-dosennya asing banyak kan Pak waktu itu. Iya. Dari ada dosen asing yang ngajar di Trisakti. Pertamina pun naruh pegawainya di situ untuk belajar di geologi dan perminyakan. Kira-kira sih seperti itu, Pak. Nah, kalau kita lihat dulu equipmentnya, peralatan itu dari luar negeri semua, Pak. Karena orang company yang taruh di situ. Memang sedikit rada mewah dulu, Pak. Universitas Trisakti untuk jurusan perminyakan tadi, sama geologi. Kira-kira gitu, Pak. Kalau menurut pengalaman apa pengamatan Pak Tumbur, bagaimana perkembangannya apa program geologi ini di Trisakti sampai sekarang? Programnya bagus, berkembangnya bagus. Ya, Pak. Market bisa menyerap. Ya, kalau ada yang bisa diserap, Pak. Masalahnya gitu. Kan marketnya shrinking untuk oil and gas. Kalau yang saya harapin sih mereka itu bisa berbahasa bilingual, bisa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Jangan cari kerja di dalam negeri, di luar negeri. Karena di negara-negara lain jurusan geologi hampir nggak ada, Pak, jarang. Itu satu. Kedua, anak muda sekarang yang itu jadi masalah juga, Pak. Ini dirty job katanya, kerjaan kotor karena oil and gas, ya nggak seksi lah, Pak, intinya kayak gitu. Tapi jangan salah, Pak, bayaran paling mahal di dunia ya oil and gas, Pak.
Itu banyak orang nggak tahu. Ya, ya, ya. Ya. Nah, That's the reality. Geologis sekarang itu mahal, Pak. ya, Saya cari geologis susah yang bagus. ya. Apakah karena dirty job itu apa negara-negara maju orangnya nggak mau nangani itu, Pak? Satu emang orang-orangnya nggak tertarik untuk kerja dengan dirty environment, fossil fuel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, emang kotor Pak kerjanya Pak di lapangan Pak. Kalau sekarang kan orang kan maunya di komputer Pak. Di komputer mah ya digital lah semuanya. Nggak seperti ini. Kalau di sini kan ya panas-panasan Pak di hutan sana. Harus memang yang senang dengan outdoor. Kalau nggak senang outdoor, kasihan juga. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Gitu Nggak, ya. artinya bahwa peluang pekerjaannya berarti masih cukup Banyak besar. Pak. Ya. Besar Pak di seluruh dunia. Yang penting bilingual Pak. Harus bisa bilingual. Jadi kesempatan di luar negerinya cukup besar juga Pak kalau gitu ya. Banyak Pak. Di Kanada masih banyak nyari geologis yang baru kok Pak. Iya, ya, pokoknya asal dia mau fresh graduate atau baru 5 tahun, di bawah 5 tahun, get out from Indonesia, find something else, itu aja. Tapi kalau masih senang sama, karena di Indonesia itu mewah Pak, ada pembantu, ada supir, ada Gojek, iya kan gitu Pak. Di sini kan 4 musim, siapa yang mau keluar aja pakai jaketnya berlapis-lapis kan gitu. Ya kayak gitu sih Pak. Kita harus mau susah, kalau nggak mau susah ya. Indonesia is nice place to stay. Iya baik. Nah, sekarang kemudian apa yang apa Bapak sarankan baik kepada institusinya, apa jurusan itu di Trisakti dan mungkin juga anak-anak muda yang sekarang sedang belajar di situ. Kalau institusi Pak, mungkin yang saya minta tuh bekerja sama dengan institusi university yang lain. Satu, kedua dengan industri, ya kerjasama. Yang ketiga, saya minta kalau bisa dosen dan mahasiswa buat paper, ya publish paper Pak. Any paper is good, ya everywhere around the world, I don't care. Mau small journal, mau jurnalnya terbaik di dunia, nggak peduli. Tapi dari situ karyanya bisa kelihatan, ya kan? Nah, kualitas mahasiswa, dosen dan lain itu dari paper tadi. Selain dengan berinteraksi dengan industri dan universitas yang lain. Dan dulu tulisnya susah Pak. Kalau sekarang internet di mana-mana sudah ada kan. Jadi harusnya bisa berjalan. Nah, itu untuk institusinya Pak. Kalau untuk mahasiswanya, open your mind, ya. Begitu Anda masuk geologi, jangan cuma geologi juga, tapi Anda harus berani mau susah juga gitu loh. Dan belajar language. Satu. Yang kedua, ini kelemahan saya Pak, kita tuh nggak deep knowledge Pak di Trisakti. Nggak dibanding dengan yang sekolah-sekolah negeri yang dia punya deep knowledge. Tapi kita punya kemampuan manajerial yang lebih bagus dari mereka. Kenapa? Karena kita bergaul Pak. Di Jakarta tuh bergaul ke sana ke sini, jadi kita bisa managing rupa-rupa manusia. Nah, itu advantage yang bisa harus digunakan. Tambah bahasa ya. Kalau bisa 1 atau 2 bahasa makin bagus. Ini yang saya encourage ke mereka. Dan jangan takut, get out from your comfort zone. Di rumah orang tua itu comfort zone Pak. Oh, exactly. Iya betul Pak. You have to get out. Ya gitu. Susah. Tapi you learn a lot. Itu masalahnya. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent.
Pepsodent. Jadi pada umumnya teman-teman seangkatan Bapak sekarang sudah sampai ke level-level. Enggak, Pak. Yang di all company cuma saya, Pak. Waktu kita lulus itu nggak ada yang mau, Pak, all company karena harga minyak $8 atau $10 waktu itu. Jadi mereka cari alternatif yang lain, banyak kan pekerjaannya. Tapi yang di all company cuma saya gitu. Yang terpuruk di all company nggak keluar-keluar sampai sekarang ya. Kira-kira kayak gitu. Itu karena tidak sengaja atau karena apa Pak itu? Kebetulan passionnya juga di situ satu. Nah, yang kedua, iya memang industrinya menarik gitu. Bahwa banyak orang nggak lihat, yang tidak lihat bahwa oil and gas itu bisa kontrol hampir dunia. Global ini control by oil company, Pak. Cuman orang nggak lihat gitu. Pertanyaan terakhir, Pak. Oil and gas ini kan selalu dibayang-bayangi harga, Pak, yang bisa turbulen, naik turun kayak begitu. Itu gimana menjaga kenyamanan supaya tidak gampang stres menghadapi itu? Supply and demand, Pak. Ini jadi supply and demand. Jadi waktu COVID kemarin demand-nya nggak ada, harganya negatif, Pak. Ya, itu potong orang banyak, Pak. Kita juga potong orang, gitu kan. Nah, begitu COVID-nya selesai, orang mulai traveling, ya kan, demand-nya tinggi, ya kan. Nah, waktu demand-nya rendah, kita nggak investasi, Pak, ya kan. Nah, begitu demand tinggi, kita nggak bisa mensupply tadi, makanya harganya tinggi langsung. Sampai kapan? Nah, begitu kita mau support, tiba-tiba ada energi transisi. Kita nggak butuh fossil fuel lagi. Kalau company bilang, ya sudah, kita bertahan lagi, nggak investasi. Harganya tinggi terus jadi, Pak. Ini yang jadi masalah. Jadi perubahan geopolitik, perubahan Scientology thinking merubah si orang yang punya duit ini. Kalau company itu duitnya, wah ampun, Pak. Ya, karena kita tuh ngebor di Indonesia itu bisa at least, Pak, $10 juta. $10 juta itu hitungannya 140 miliar, Pak. Belum tentu dapat, Pak. Bisa nothing. Kita spending $10 juta tuh bisa nothing gitu. Ya, itu yang nggak kebayang size-nya seperti apa. Tapi kalau begitu dapat bisa bonanza. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Tumbur Parlindungan, CEO Triangle Pace Inn. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan ke depan akan bertumbuh dengan lebih baik. Ya. Sama-sama, Pak. Ya. Selamat bekerja, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Dunia kini sudah berbeda. Begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia baik-baik ya di sana. Saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dan. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Saya